Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Quran Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wakaf di dalam Al-Quran. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ya kepada pembahasan wakaf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak boleh atau semena-mena untuk berhenti di tengah-tengah ayat. Nah, di sini wakaf berfungsi untuk agar kita bisa mengetahui kapan kita harus berhenti dan kapan harus lanjut ketika ada tanda-tanda wakaf seperti ini. Karena dalam Al-Quran tidak boleh sembarangan mengambil nafas atau mencuri nafas. Nah, oleh karena itu kita akan bahas tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran untuk memudahkan kita membaca Al-Quran ketika menemui tanda-tanda wakaf seperti ini ya. Nah, sebelumnya wakaf itu apa sih? Nah, wakaf itu secara bahasa itu menahan. Nah, secara istilah memutuskan bacaan Al-Quran pada waktu tertentu untuk mengambil nafas dengan niat meneruskan kembali bacaannya, bukan untuk menghentikan bacaannya. Nah, seperti itu ya. Dan di dalam Al-Quran ada beberapa tanda wakaf yang harus kita ketahui. Yang pertama ada tanda mim kecil ya. Nah, mim kecil ini disebut juga wakaf lazim. Nah, artinya harus berhenti atau wajib berhenti. Nah, jangan bingung ya. Ada yang mengartikan harus berhenti, ada yang mengartikan wajib berhenti, itu sama saja. Jangan sampai bingung. Poinnya adalah mad lazim ini kita wajib berhenti. Nah, kenapa harus berhenti? Karena kalau kita lanjut, nah itu akan merubah makna ayat atau kesempurnaan makna ayat itu tidak akan tercapai. Nah, makanya diberi tanda wakaf mim ini seperti itu ya. Nah, kemudian ada tanda qaf lam ya, atau disebut al-waqfu aula, artinya berhenti lebih baik. Nah, tapi kalau misalkan mau lanjut ya tidak apa-apa. Nah, namun rekomendasi yang paling baik adalah sesuai dengan kaidahnya ya, aturan dari qaf lam ya, yaitu berhenti lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga ada tanda jim. Tanda jim disebut waqfu jaiz juga, wakaf jaiz. Nah, boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, terserah kita ya. Nah, kalau kita mau berhenti ya nggak apa-apa, kalau mau lanjut ya tidak apa-apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tanda shod lam ya, artinya al-waslu aula, lanjut lebih baik. Nah, ini lawannya dari al-waqfu aula. Di sini berhenti lebih baik. Nah, al-waslu aula, lanjut lebih baik. Lebih baik lanjut. Tapi kalau misalkan saya mau berhenti saja ya tidak apa-apa juga, seperti itu ya. Nah, kemudian ada tanda wakaf lam alif atau disebut al-waqfu mamnu, wakaf mamnu. Nah, di sini artinya jangan berhenti atau dilarang berhenti kecuali jika terdapat pada akhir ayat. Nah, ketika ada wakaf lam alif di tengah-tengah ayat yang ayatnya sangat panjang, nah ada dua cara. Nah, yang pertama berhenti di wakaf lam alif ini. Nah, karena nafas kita tidak kuat untuk melanjutkan sampai satu ayat. Nah, kalau kita sudah tidak kuat, nafasnya ngos-ngosan, nah kalau darurat ya itu tidak apa-apa, kita berhenti di tanda wakaf lam alif ini. Tapi dengan catatan tidak boleh dengan sengaja. Kalau sengaja berhenti di wakaf lam alif ini hukumnya haram, tidak boleh ya. Diperbolehkan jika darurat, seperti
nafasnya tidak kuat, udah ngos-ngosan sekali, atau tiba-tiba batuk, kelelahan, itu diperbolehkan berhenti di tanda waqaf lam alif ini. Nah, ketika kita ingin berhenti karena nafas kita tidak kuat, nah ada dua cara. Yang pertama, berhenti di tanda waqaf lam alif ini dengan syarat kita harus mengulangnya satu kata atau dua kata atau tiga kata sebelumnya. Nah, tapi kesulitannya kita tidak tahu nih harus memulai dari kata yang mana. Nah, sebab kalau kita tidak tahu maknanya, kita akan susah juga untuk memulai dari kata yang mana. Nah, tapi ada kata yang untuk mempermudah untuk kita memilih untuk mengulangnya, seperti kata atau huruf waw, fa, tuma, ila, min, il, seperti itu ya. Jadi itu bisa jadi tambahan kita untuk mengetahui kapan kita memulainya dari kata yang mana, seperti itu. Tapi jika kita kesulitan untuk memulainya dari mana, ada solusi yang kedua, yaitu berhenti di satu kata setelah tanda waqaf lam alif ini dan mengulangnya pada saat kita berhenti tadi. Kita bisa mengulang lagi dari situ, di setelah satu kata setelah lam alif ini, seperti itu ya. Poinnya, secara umum lam alif ini tidak boleh berhenti, tapi jika darurat boleh berhenti dengan dua syarat tadi ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan contohnya. Nah, dan tanda waqaf yang selanjutnya yaitu tanda titik tiga ganda. Nah, titik tiga ganda ya, titik tiga bergandengan atau sepasang, ada dua ya. Dia disebut waqaf muraqabah atau waqaf mu'anaqah, sama saja. Nah, artinya harus berhenti pada salah satu dari keduanya. Nah, jadi kita harus memilih mau berhenti yang di pertama, berarti yang kedua jangan. Nah, kalau kita mau berhenti di titik tiga yang kedua, nah nanti yang pertama jangan, seperti itu ya. Kita harus memilih salah satu saja dari keduanya, seperti itu ya. Dan ini adalah contoh dari waqaf lazim yang artinya harus berhenti atau wajib berhenti ya. Nah, tandanya seperti ini ya, mim kecil ya. Nah, kita langsung saja membaca contohnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan ini contoh yang kedua, yaitu contoh dari waqaf al-waqfu aula atau waqaf qaf lam ya, yang artinya berhenti lebih baik, tapi jika ingin dilanjut juga tidak apa-apa. Nah, kita coba yang pertama dulu ya, sesuai dengan kaidah dari waqaf itu sendiri, yaitu berhenti lebih baik ya. Kita coba baca contohnya. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Nah, tapi kita jika kita ingin mewasalkan atau lanjut juga tidak apa-apa. Nah, contohnya qila dkhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Dan ini contoh yang ketiga, yaitu contoh dari waqaf jaiz atau waqaf huruf jim ya. Nah, artinya boleh berhenti di sini atau boleh lanjut, terserah kita ya. Contoh yang pertama dulu ya, kita berhenti di waqaf ini ya. Nah,
khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunzarun. Nah, ketika kita mau wasalkan atau mau lanjut juga tidak apa-apa. Nah, contohnya khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunzarun. Dan ini contoh dari waqaf al-waslu aula atau waqaf shad lam ya yang artinya lanjut lebih baik. Nah, tetapi ketika ingin berhenti di sini juga tidak apa-apa. Nah, contoh yang pertama terlebih dahulu ya, lanjut lebih baik. Nah, contohnya wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Nah, ketika kita ingin berhenti juga tidak apa-apa di sini. Contohnya wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ini adalah contoh dari waqaf mamnu atau waqaf lam alif ya. Jadi artinya itu jangan berhenti atau dilarang berhenti. Nah, tapi ketika lam alif ini, waqaf lam alif ini ada di tengah-tengah ayat yang panjang, kita ada dua cara untuk boleh berhenti di sini. Nah, yang pertama boleh berhenti di sini di waqaf lam alifnya ya. Kalau kita tidak kuat karena melihat ayatnya panjang, kita boleh berhenti di sini, tapi dengan syarat mengulang laginya, memulai laginya di satu kata, dua kata, atau tiga kata sebelumnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, itu contoh yang pertama. Kita boleh berhenti di waqaf lam alif ini, tapi memulai laginya di kalimat sebelumnya. Itu ya. Kita ulang lagi ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan cara yang kedua yaitu berhenti di depan waqaf dari lam alifnya, yaitu kita berhenti di qalu ya. Nah, nanti kita mengulangnya di qalu lagi seperti itu. Rekomendasi yang paling baik. Nah, karena kita tidak usah bingung mencari kata mana yang harus kita mulai lagi. Nah, kalau kita tidak mengerti artinya agak sulit juga. Jadi untuk yang paling baik direkomendasikan berhentinya setelah waqaf lam alif ini ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Ulang lagi di qalu innama nahnu muslihun. Jadi tidak usah mengulang dari sebelumnya, tapi cukup mengulang dari kata setelah lam alif ini, seperti itu. Dan ini adalah contoh yang terakhir, yaitu contoh dari waqaf mu'anaqoh atau muraqabah, yaitu tandanya titik 3 ganda, yaitu
atau bergandengan atau berpasangan ya. Artinya kita harus memilih di antara salah satu ini. Nah, kalau kita mau berhenti di sini, kita nggak boleh berhenti di sini juga ya, harus berhenti di salah satu sini saja. Ataupun kalau kita mau berhenti di sini, nah berhenti di sini saja, di sini tetap dilanjut. Contohnya kita berhenti di sini ya, nah berarti di sini kita lanjut, nah berhenti di sini. Contohnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau berhenti di sini, nah berarti kita lanjut ya yang di sini ya. Nah, contohnya, nah seperti ini juga boleh ya, berhenti di sini kita. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu yang betul ya. Dan yang keliru itu ketika kita berhenti di dua-duanya, di sini berhenti, di sini berhenti. Nah, contohnya seperti ini ya, yang kurang tepat. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu kurang tepat karena di sini berhenti, di sini berhenti. Jadi tidak memilih salah satu. Nah, adapun dilanjut semua, di wasal semua, diterobos semua tanpa memilih. Nah, itu kurang tepat nih. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini contoh yang kurang tepat ya, yang diterobos semua. Nah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu kurang tepat karena dia tidak memilih mau di sini atau di sini, tapi dia diwasal semua dua-duanya, diterobos. Nah, itu kurang tepat ya. Seperti itu. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan wakof di dalam Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.